Elena berbalik, punggungnya menempel di dinding. Sosok Echo Being itu melayang mendekat. Wujudnya seperti gumpalan asap hitam yang berisik. Kumpulan suara-suara penyesalan dan ketakutan yang menyatu. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya lubang hampa yang siap menelan kewarasan Elena. Elena merosot ke lantai, menutup mata, pasrah. Selamat mendengarkan audio drama -10. Chapter 7. Gema yang tak pernah putus. Kepala Elena rasanya seperti habis dibenturkan ke tiang gawang. Pening yang luar biasa membuatnya ingin muntah, tapi perutnya kosong. Dia membuka mata perlahan, pandangannya berputar. Dia masih duduk di lantai toilet yang dingin. Tapi ada yang salah. Ubin di bawahnya terasa kasar, berdebu tebal, dan lembab. Elena memegang kepalanya, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang berserakan. Ingatan terakhirnya adalah Ardi, Arkan, dan Amin yang pingsan bertumpuk, lalu pintu yang terbanting sendiri. Arkan, panggil Elena pelan. Tidak ada jawaban. Dia sendirian di bilik toilet itu. Elena bangkit berdiri. Lututnya gemetar, tapi instingnya sebagai kapten cheerleaders mengambil alih. Jangan panik, El. Tarik nafas. Busungkan dada. Fokus. Dia merapikan rok seragamnya yang kotor terkena debu abu-abu, lalu mendorong pintu toilet keluar. Saat kakinya melangkah keluar dari area gudang, pertahanannya nyaris runtuh. Dunia di depannya telah mati warna. Koridor sekolah yang biasanya ramai oleh suara tawa dan langkah kaki, kini senyap total. Tembok-tembok sekolah berwarna kelabu kusam ditumbuhi lumut hitam yang kering. Langit di atas sana yang terlihat dari celah ventilasi bukanlah langit biru Jakarta, melainkan hamparan mendung ungu lebam yang beku tak bergerak. Ini mimpi kan? Bisik Elena. Dia mencubit lengannya. Sakit. Ini nyata. Dia berjalan menyusuri lorong menuju lobi utama. Langkah sepatunya di lantai berdebu tidak menghasilkan gema, seolah lantai itu menyerap suaranya. Udaranya terasa berat, mengandung kesedihan yang tak terjelaskan. Rasanya seperti masuk ke rumah duka yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Saat melewati deretan loker siswa di koridor kelas 11, Elena mendengar sesuatu. Maaf, suara itu lirih, seperti bisikan angin. Elena berhenti. Dia menoleh ke kanan kiri. Aku nggak bermaksud. Suara itu lagi. Terdengar dari arah pojok koridor, dekat mading sekolah. Suaranya terdengar basah, seperti orang yang sedang menangis terseduh-seduh. Hati Elena tergerak, rasa takutnya tertutup oleh rasa empati. Dia pikir itu mungkin murid lain yang tersesat atau korban prank ini juga. Halo, siapa di sana? Panggil Elena memberanikan diri. Kamu murid Pertiwi juga? Elena mendekat perlahan. Di pojok yang agak gelap itu, dia melihat sosok seorang siswi yang duduk memeluk lutut. Wajahnya dibenamkan kelipatan tangan. Seragamnya terlihat aneh, model seragam lama, bukan model tahun ini. Warnanya pudar, nyaris transparan. Hei, kamu kenapa? Kamu sakit? Elena mengulurkan tangan, ingin menepuk bahu siswi itu. Tapi saat Elena sudah berjarak 1 meter, dia berhenti mendadak. Dia melihat kaki siswi itu. Kakinya tidak menapak lantai. Kakinya putus sebatas lutut, memudar menjadi butiran debu yang melayang-layang, tapi tidak pernah jatuh. Sosok itu mengangkat wajahnya. Elena menahan napas. Wajah itu tidak utuh. Bagian matanya hanyalah lubang hitam yang bergetar seperti sinyal TV rusak. Glitch. Mulutnya bergerak-gerak kaku, mengulang satu kalimat yang sama terus-menerus. Maaf, aku telat. Jangan pergi. Maaf, aku telat. Jangan pergi. Itu bukan manusia. Itu adalah Echo Being, makhluk gema. Sisa-sisa penyesalan murni yang terperangkap dalam waktu, diputar ulang selamanya tanpa henti. Tubuh Elena mendadak terasa berat, sangat berat. Saat berada di dekat makhluk itu, Elena tidak merasa takut dikejar.
tapi dia merasa kosong. Rasanya seolah kebahagiaan, semangat, dan harapannya disedot keluar dari pori-pori kulitnya. Dadanya sesak oleh rasa sedih yang bukan miliknya. Tiba-tiba Elena ingin menangis. Dia merasa putus asa. Dia merasa hidup tidak ada gunanya. Dia merasa ingin duduk di situ selamanya menemani sosok itu. "Tunggu aku, jangan pergi." Makhluk itu mengulurkan tangannya yang jari-jarinya tidak lengkap ke arah Elena. Gerakannya patah-patah. Mata Elena mulai meredup, tatapannya kosong. Dia melangkah maju tanpa sadar, ingin menyambut tangan itu. Jiwanya perlahan mulai selaras dengan frekuensi keputusasaan makhluk itu. Jika bersentuhan, Elena akan menjadi Eko baru di tempat ini. Brak! Suara loker besi yang jatuh entah kenapa di ujung lorong menyentak kesadaran Elena. Elena tersentak kaget. Dia melihat tangan Glitch itu tinggal beberapa sentimeter dari wajahnya. Rasa dingin yang mengerikan menampar wajahnya. Enggak! Elena mundur teratur, lalu berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Dia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, suara tangisan itu tidak mengejar, tapi terus bergema di tembok-tembok. Semakin keras dan semakin menyayat hati. "Jangan pergi! Maaf, jangan pergi!" Elena berlari sambil membekap mulutnya, menahan isak tangis yang tiba-tiba meledak. Dia tidak tahu kenapa dia menangis. Dia hanya merasa separuh jiwanya baru saja dicuil paksa. Tempat ini bukan sekedar kosong. Tempat ini adalah kuburan bagi perasaan-perasaan yang tak terselesaikan. Dan Elena, dengan hatinya yang peka, adalah mangsa yang paling empuk. Chapter 8. Senjata bernama Jatuh Cinta. Elena terpojok. Di ujung koridor laboratorium biologi yang buntu, tidak ada lagi jalan lari. Di hadapannya, sesosok Eko Bing melayang mendekat. Makhluk itu berwujud seperti siswa laki-laki dengan separuh wajah yang hancur menjadi piksel statis, glitch. Suaranya bukan arangan monster, tapi isak tangis yang memilukan hati. "Kenapa kamu tolak aku? Aku nggak berharga ya? Sakit, sakit." Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk itu mengirimkan gelombang depresi ke udara. Dada Elena terasa sesak, seolah ribuan jarum menusuk jantungnya. Kakinya lemas, dia terduduk di lantai, pasrah. Rasa putus asa makhluk itu menular padanya. "Pergi," bisik Elena lemah. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Saat tangan makhluk itu yang bergetar hampir menyentuh dahi Elena, "Woi, jangan sentuh dia, dasar set boy!" Elena tersentak. Dia menoleh ke arah tangga. Arkan berdiri di sana, seragamnya berantakan, nafasnya ngos-ngosan. Tapi di tangannya dia memegang sebuah benda aneh. Benda itu berbentuk seperti smartphone layar sentuh, tapi casingnya transparan dengan cahaya biru neon yang berdenyut di dalamnya. Makhluk Eko itu menoleh ke Arkan. Sakit, sepi. Iya, gue tahu lo kesepian. Tapi jangan ngajak-ngajak. Arkan mengangkat alat itu tinggi-tinggi, lalu jempolnya mulai mengetik dengan kecepatan cahaya di layar benda itu. "Makan nih kenangan indah." Arkan menekan tombol enter. Zing! Dari layar alat itu meluncur keluar sebuah proyektil cahaya berwarna merah muda hangat. Cahaya itu bukan laser, tapi berbentuk untayan kalimat yang melayang di udara dan menghantam tubuh si makhluk. Makhluk itu mundur, seolah terkena pukulan fisik. Arkan mengetik lagi. Wajahnya merah padam, tapi dia tidak punya pilihan. "Maaf ya El, gue pinjam nama lo bentar buat amunisi." Arkan mengetik lagi. Input. Senyum Elena di kantin jam 9:15. Emotion. Pure admiration. Blam! Cahaya hangat kembali menghantam. Tubuh glitch makhluk itu mulai stabil. Tangisannya mereda. Arkan semakin panik karena makhluk itu masih mencoba maju. Dia butuh peluru yang lebih kuat, kenangan yang paling jujur. Jari-jari Arkan gemetar di atas layar.
Dia menutup matanya sejenak, membayangkan momen itu. Input. Saat lihat Elena dengerin lagu Tulus di perpustakaan, dia ketawa kecil baca komik. Cantik banget. Level 100% honesty. Boom! Masih ingat jelas seragam putih biru itu saat kau lari kecil mengejar bel waktu. Rambut kuncir kuda yang bergoyang kaku menjadi rekaman pertama di kepalaku. Kita belum saling sapa, hanya saling pandang di koridor kelas yang riuh dan panjang. Aku simpan diam-diam potret wajahmu saat kau tertawa riangnya bersama temanmu. Lalu masa orientasi datang menyapa. Kita pakai papan nama dari kardus tua. Wajahmu memerah menahan rasa malu saat dihukum nyanyi di depan kakak kelas dulu. Tapi bagiku itu momen terlucu. Tak ada satu detik pun yang terlewat di dalam folder ingatan yang terkunci rapat. Dari cara matamu menyipit saat tawa sampai kebiasaanmu merapikan poni di kaca. Semua terekam, semua tersimpan menjadi file abadi di ruang pikiran. Ternyata selama ini aku perhatikan setiap detail kecilmu, Elena, tak terlewatkan. Makan nih kenangan indah. Arkan menekan tombol enter. Rak buku perpustakaan jadi saksi bisu saat kau ketiduran di halaman 70. Matahari sore menimpa wajahmu. Ingin ku bangunkan tapi tak tega mengganggumu. Ingat di kantin saat kau kepedasan mencari minum dengan wajah kebingungan. Ku geser botol airku diam-diam ke mejamu. Kau menoleh bingung tak tahu itu aku. Dan malam pensi itu mengubah segalanya saat kau berdiri di panggung di bawah lampu jingga. Kau nyanyikan lagu tentang bintang yang jatuh. Suaramu gemetar tapi menyentuh rapuh. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Hanya ada kamu dan aku yang terhenyak. Di detik itu aku sadar satu hal, perasaan ini bukan lagi sekadar kenal. Tak ada satu detik pun yang terlewat di dalam folder ingatan yang terkunci rapat. Dari cara matamu menyipit saat tawa sampai kebiasaanmu merapikan poni di kaca. Semua terekam, semua tersimpan menjadi file abadi di ruang pikiran. Ternyata selama ini aku perhatikan setiap detail kecilmu, Elena, tak terlewatkan. Arkan terus mengetik ungkapan jujurnya. Monster itu semakin lemah. Dan di sana Elena terdiam melihat Arkan sedang melawan makhluk itu. Ternyata sebanyak ini kenangan yang ku bawa sendiri. Semoga kini kau mengerti apa yang selama ini ada di hati. Sebuah ledakan cahaya yang sangat terang dan hangat memenuhi koridor lab. Cahaya itu menyelimuti si Eko Bing. Perlahan, sosok yang menyeramkan itu berubah. Wajahnya yang hancur menjadi utuh kembali. Menunjukkan wajah seorang siswa biasa yang tersenyum damai. Terima kasih. Fisiknya sebelum akhirnya tubuhnya pudar menjadi butiran cahaya emas dan menghilang ke udara. Hening. Sunyi senyap. Elena masih duduk di lantai, melongo. Matanya masih basah,
tapi mulutnya terbuka lebar. Arkan berdiri kaku di ujung lorong, menurunkan tangannya. Alat aneh di tangannya berhenti bersinar. Arkan berdeham. Lo nggak apa-apa, El? Elena berdiri perlahan. Dia menatap Arkan dengan tatapan aneh. Arkan? Iya. Tadi itu... Elena menunjuk ke udara bekas cahaya tadi menghilang. Tulisannya kebaca loh. Wajah Arkan yang tadinya pucat karena takut, kini berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Hah? Kebaca? Masa sih? Gak mungkin. Itu cuma kode biner kok. 0101 gitu. Elena melangkah maju, memojokkan Arkan ke tembok. Tadi ada tulisan, rambutnya wangi vanila pas setali sepatu. Terus ada lagi, ketawa dia di perpustakaan bikin lupa dunia. Elena menyipitkan matanya, menahan senyum geli. Itu tentang aku. Arkan panik level dewa. Dia melihat ke kiri dan kanan, mencari lubang tikus buat sembunyi. Itu autocomplete. Iya, autocomplete HP ini error. Gue mau ngetik rambut nenek ubanan, dia mau reaksi sendiri jadi vanilla. HP canggih ini memang suka ngaco, El. Sumpah. Masa? Elena tertawa kecil. Tawa yang renyah yang membuat suasana mencekam di blok universe itu mendadak terasa sedikit lebih ringan. Makasih ya Arkan, autocomplete-nya manis banget. Arkan menunduk, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jantungnya berdetak lebih kencang daripada saat dikejar monster tadi. Iya, sama-sama. Yang penting lo selamat. Suasana jadi canggung parah. Awkward silence di antara mayat gedung sekolah. BTW, Elena memecah keheningan. Matanya tertuju pada benda di tangan Arkan. Itu apa? Dan kok kamu bisa tahu cara ngelawan makhluk itu pakai curhatan cinta? Ekspresi Arkan berubah serius. Dia mengangkat alat berbentuk HP transparan itu. Gue juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget. Tapi tadi, pas gue baru bangun di tempat gila ini. Flashback, 15 menit yang lalu. Arkan terbangun di depan ruang perpustakaan Blok Universe. Dia sendirian. Ardi dan Amin tidak ada. Belum sempat dia mencerna keadaan, seekor echo being berbentuk guru yang terus-menerus memukulkan penggaris ke tangannya sendiri muncul. Tugas belum selesai, kumpulkan, kumpulkan. Arkan lari terbirit-birit. Ampun Bu, saya udah lulus KKM. Arkan lari ke arah tangga darurat. Dia hampir tertangkap. Hawa dingin dari makhluk itu sudah menyentuh tengkuknya. Tiba-tiba, tuk! Sebuah kardus mie instan kosong, tapi agak berat, melayang dari lantai atas dan mendarat tepat di kepala Arkan. Aduh! Arkan mendongak. Di railing tangga lantai 3, dia melihat sebatang bayangan orang memakai hoodie hitam kebesaran. Wajahnya tidak terlihat tertutup tudung. Orang itu menunjuk ke kardus, lalu berlari pergi menghilang ke kegelapan koridor. Arkan membuka kardus itu dengan panik. Isinya, sebuah alat mirip HP transparan dan secarik kertas sobekan buku tulis dengan tulisan cakar ayam. Panduan Survival Block Universe untuk pemula. 1. Musuh lo namanya Echo atau Gema. Mereka itu kumpulan emosi negatif yang stuck. 2. Jangan dipukul pakai tangan. Tangan lo bakal busuk. 3. Pakai alat ini, memory catcher. Cara kerja, ketik kenangan positif yang jujur dan kuat. Tembakin ke mereka. Emosi bahagia lebih besar dari emosi sedih. Lawan depresi mereka pakai endorfin lo. Good luck cupu. The Watcher. Makhluk guru itu makin dekat. Arkan tidak punya pilihan. Dia menyalakan alat itu, dan hal pertama yang terlintas di kepalanya yang bisa bikin dia bahagia adalah Elena. Kembali ke masa sekarang. Jadi gitu, jelas Arkan. Ada orang misterius yang ngasih ini. Gue nggak tahu dia siapa, kawan atau lawan. Tapi alat ini nyelamatin nyawa gue dan nyawa lo. Elena mengangguk pelan, mencerna informasi itu. Berarti kita nggak sendirian di sini. Ada orang lain. Iya, dan kita harus cari Ardi sama Amin sebelum mereka ketemu makhluk Gema tanpa punya senjata ini, kata Arkan tegas. Yuk jalan, jangan jauh-jauh dari gue.
Elena tersenyum tipis. Oke, siap bodyguard autocomplete. Dih, jangan dibahas lagi dong. Mereka berdua berjalan bersisihan menyusuri lorong gelap itu. Di kejauhan, suara gemeretak dan tangisan masih terdengar. Tapi setidaknya, sekarang mereka punya sedikit cahaya. Cahaya yang bersumber dari perasaan Arkan yang terpaksa jujur. Masih teringat jelas di koridor itu, seragam putih biru kau lari memburu waktu. Rambut kuncir kudamu bergoyang kaku, menjadi rekaman pertama di kepalaku. Kita belum saling sapa, hanya curi pandang. Aku simpan potretmu di memori paling panjang. Dari caramu tertawa sampai caramu diam, semua tersimpan rapi menemaniku di malam kelam. Tak pernah berani untuk mendekat, cuma menyimpan rasa yang kian pekat. Tapi kini biarlah semua terbuka, menjadi cahaya di tengah duka. It's the scent of vanilla saat kau lewat, membuat detak jantungku berpacu cepat. The way you tie your shoes saat talinya lepas, semua terekam jelas, takkan pernah terhapus. Senyummu di perpus, page 72. Tak ada yang sadar, but I always knew. Ini bukan sekadar data di kepala. You are my favorite story, Elena. Ingat sore Selasa saat hujan deras, kau beri payungmu dengan hati yang ikhlas. Lalu kau lari menembus basah kuyup, membuat duniaku yang redup jadi hidup. Dan malam pensi di bawah lampu jingga, suaramu gemetar tapi buatku bangga. Kau nyanyikan lagu tentang bintang yang jatuh. Di detik itu pertahananku runtuh. Mereka bilang ini cuma alat, cuma mesin, tapi mana mungkin mesin bisa seriakin ini. Biar bayangan hitam hancur oleh kenangan, bawa cintaku padamu bukan sekadar angan. Lawan rasa sepi dengan bukti yang ada, bahwa kau selalu jadi pemeran utama. Oh! It's the scent of vanilla saat kau lewat, membuat detak jantungku berpacu cepat. The way you tie your shoes saat talinya lepas, semua terekam jelas, takkan pernah terhapus. Senyummu di perpus, day 72. Tak ada yang sadar, but I always knew. Ini bukan sekadar data di kepala. You are my favorite story, Elena. Input komplit, layar pun mati, tinggal kita berdua di sunyi ini. Maaf, itu error, bisikku ragu, but deep down you know it's true. Folder ini isinya cuma kamu.